sekalian, hafizani wa iyyakum, tidak ada lain yang kita inginkan di dalam agama niki. Tedemenang sik desida Nabi. Enggak lah milik niki. Pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tiang pelungguh. Buat itu. Barang siapa yang tidak berhasil di dalam hidupnya membuat Rasul mencintai dia, itulah orang gagal, jamaah. Itu orang gagal itu. Tidak berhasil dia membuat Rasulullah mencintainya. Dan mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Tidak gampang. Lamun dia melek bebalu nedara jak sekali doang keren melek, jamaah. Mida kadu motor melek, dek melek kadu Honda, Avanza, dek melek kadu Avanza, Fortuner, dek melek kadu Fortuner, dealer jauh melek, insyaallah. Lagu desida Nabi bukan begitu, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah yang paling suci diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata engkau tidak ada wahai Muhammad, untuk apa aku ciptakan langit, untuk apa aku ciptakan bumi? Mohon maaf, endek nara bapak kepala, endek nara Ustaz Usman, endek ia sampai dombu. Kurang lebih yang Allah menangguhkan ciptaannya niki, endek nara desida Nabi. Andai kata engkau wahai Muhammad tidak ada di bumi, untuk apa aku ciptakan bumi? Karena engkau wahai Muhammad, bumi ini diciptakan dan pelungguh ini juga ada. Wajib pelungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah? Pertama, sebab mohon maaf, berbentak ya cintai orang tidak ada. Pelungguh makin melek ada Avanza, melek karena sampur serius. Melenda napiaran kepen baluk miliar, melek karena tahun ke harga kepen baluk miliar. Mohon maaf, melek ada dikit. Melek kenapa tahun ke inges. Nah sekarang pelungguh bagaimana mencintai Rasulullah tidak pernah kita lihat. Bisa jamaah, bisa. Bagaimana caranya? Pertama, pelungguh harus bersih hati. Harus bersih hati niki ibu-ibu jamaah sekalian. Lamun masih rusak hati, girang besia, girang dek saling sapa, girang gibah dek dini cintai Rasulullah, dek dini jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah itu lagi sekali yang sampaikan kepada pelungguh, hamba Allah yang suci. Hamba Allah yang suci. Makanya kalau pelungguh ingin dicintai oleh Rasulullah, pelungguh pun ingin bisa mencintai Rasulullah, lunas, silahkan bersih hati. Lamun kain pelungguh niki kotor, berbeda bersih. Sabun, popok. Lamun cat berbeda ibu, gas, garam. Nah, kurang lebih hati seperti itu. Lamun kotor aten. Gara-gara mau kesalin sandal oleh masjid karena sandal telengian tukang. Niki ya uduk baik selesai. Uduk baru selesai. Lalu gibah, iur batur. Oh lebih berat cara persihatnya. Berbentan, endek maaf kepada orang yang kita gibahi. Lamun memaling, berbentan. Lamun paling motor, maling sampi berbentan tobat. Pertama, petulak sampi niki, petulak motor niki. Kedua, lalu endek maaf ojok epen sampi. Kedua baru istighfar. Nah, niki syarat yang belum niki kalau itu dosa mencuri. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu sebabnya tadi yang disampaikan oleh saudara yang di awal tadi bahwa yang datang di tengah-tengah pelungguh niki adalah untuk kita bersama-sama bertaubat, itu misi utama. Bertobat, mengajarkan tiang pelungguh niki oleh jamaah kita niki adalah kalimat taubat.
Apa itu kalimat taubat? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebab dengan bersihnya hati pelunggu semua bisa mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun beliau tidak ada. Nah, dengan adanya cinta pelunggu kepada Rasul tercinta Muhammad SAW, lalu berhasil pelunggu niki dicintai oleh Rasulullah. Mohon maaf, dicintai oleh Rasulullah. Ya Allah, ya maaf. Hajat pelunggu niki semua terkabul. Amin. Hajat kita semua terkabul, namun kita cintai si Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ilmu dasar yang paling utama supaya Rasul bisa mencintai kita adalah harus bersih hati. Harus bersih nanti hati. Timur laut bat punya ketiur si dengan menang peluru. Lebih baik Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lebih baik peluru seperti itu. Itu sebabnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, dalam hadis lain, "Man aktsarul istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan. Dia akan dikasih jalan keluar daripada semua yang berbentuk kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahi rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Ada tuan guru, namanya Tuan Guru Asy-Syaikh Hasan Al-Basri. Beliau ditanya oleh tamunya niki, "Wahai Tuan Syekh, desen tinggal niki dek nini teri hujan kering sampai 20 tahun. Selaku masyarakat bisbelah bingkir biweh sik denara air. Nabi Basim Hasan Basri suruh jamaah to baca istighfar." Lalu tamu niki datang tamu malik si kedua, "Wahai Tuan Syekh, niki utang tiang dek ini kesahuran. Sekali berutang sampai belit utang tiang lunas. Perbanyak istighfar, insya Allah utang ya kesahuran." 2. 3. "Wahai Tuan Syekh, tiang bangkol dek ini berdua bija." Syekh Hasan Basri mengatakan, "Sampai tahu." Kamu dari tahu. Ibu-ibu kamu dari tahu apa ini? Bahasa ini ilmu laduni nih, dari pelajari dia perlu jelasan ya dan ini. Wahai ibu-ibu, mana meniki bahasa Tuan Syekh? Wahai laki-laki, apakah istrimu yang mandul? Tidak, istri tiang sehat walafiat. Pastur tubuh niki marak Dewi Persik. Bukti yang kan niki marak Saiful Jamil. Bahasa Syekh Hasan Basri, wahai manusia, wahai orang tua, wahai pemuda, kalau kamu ingin punya anak, perbanyak istighfar. Yang terakhir, datang tamu beliau yang terakhir niki. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada kamu apa ini?" "Wahai Tuan Syekh, tiang niki kemelet kemerari. Umur tiang 45 tahun. Bu tiang kemelet kemerari. Yuk dek Muhammadan. Mulai oleh Mangga lewat laut sampai mangga lewat barat, tiang midang bilang bebalu berdarah lagu dengar kamu. Bu, mosok jadi enggi mosok tiang Tuan Syekh. Apa kata Syekh Hasan Basri? "Wahai anak muda, kalau kamu mosok, perbanyak istighfar." Demikian lalu tamu yang 4 ini, murid beliau bertanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa masalah jamaah yang 4 tadi satu jawabannya istighfar doang. Dengan mosot sesuruh istighfar, dengan jadi teri hujan sesuruh istighfar, dengan beli utang sesuruh istighfar, dengan diri mau jodoh sesuruh istighfar." Lalu Syekh Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan muridnya dengan mengatakan, beliau membacakan satu ayat dalam surat Nuh. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ila akhir. Wahai muridku, bagaimana saya tidak menjawab masalah jamaah yang 4 tadi, kesulitan yang 4 tadi? Allah berfirman di dalam Al-Quran, manusia pada luwe-luwe entan baca istighfar. Karena istighfar ini manfaatnya pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kamu dianugerahi rezeki secara terus menerus. Lamun sempit rezeki, wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang kedua, harta bendamu dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga, istrimu yang bangkol-bangkol itu segera sekali doang gol itu bergerubus dijalin sekali mana 4. Sering. Dan insya Allah jangan dek yang sedih niki sebab si subul manusia dek linggis. Insya Allah niki. Insya Allah jangan sekalian. Nah ini hikmah istighfar. Makanya datangnya tiang oleh lombok niki lunas. Dek nara tiang jauhan pelungguh niki jamaah berupa emas, berupa ilmu. Syukur-syukur lek jelo niki melen pelungguh istighfar. Bukti tunas ya. Amin. Nah setelah tiang pelungguh niki beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati tiang pelungguh niki kayak bersih niki jamaah. Dan seluruh ulama-ulama tasawuf, seluruh ulama tasawuf dari sejak zaman Rasul, para sahabat, para tabi'in, mereka mengawali ilmu tasawufnya aqabatul ula ay lazimal istighfar. Mereka mengawali ilmu tasawufnya dengan memperbanyak istighfar. Lamun nek manjari istighfar di dalam hidup, di ini jari tasawuf dengan berember-ember ada belajar zikir, berember-ember ada belajar tarekat, lamun mapon istighfar gagal 100% itu. Ini makom yang paling utama dan paling pertama adalah tiang pelungguh niki harus berbukti istighfar le dalam hidup. Berbeda ciri-ciri dengan beristighfar. Ciri-ciri dengan beristighfar niki jamaah terus menerus bertambah ilmu. Kedua, demen kebarang. Ketelu, pemaaf manusia. Murah memaafkan dengan. Lamun ada suku dengan istighfar pendendam, oh istighfar dia sampai hati nih. Entah isi jagur 2 tahun sualiwan masih milih jagur kan? La ilaha illallah sampai lalu ini. Keberkah mendendam ini jamaah istighfarnya tidak diterima. Itu kata ulama mardudun. Itu istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian perlu istighfar? Kalian jamaah sekalian? Ayo istighfar niki cuma itu aja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah. Setelah ibu-ibu istighfar, bersih di aten. Bersih di aten ibu-ibu. Beli bersih di aten. Bersih di aten. Mohon maaf jamaah sekalian, ini perandian, perumpamaan, tetapi dengan cara inilah yang bisa membuat pelungguh paham. Lamun wah bersih hati manusia, kita umpamakan ini hati. Lamun wah bersih hati manusia, termasuk tiang, termasuk yang pelungguh, bersih, kosong isinya ini, baru yang pertama kali ditaruh adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ia isim pertama kali aten manusia. Harus wajib. Saya diisi aten pertama kali manusia si la ilaha illallah. Sila jamaah sekalian, dia ketahui ini dia naji malik. Itu sebabnya tadi demen lahir tiang pelungguh melek rahim ibu, demen subur lek tiang hina, demen ditangkat niki demen bersih darah oleh awak, ngebang dengan doa. Allahu Akbar. Lek ketokan, lek ketok kiri kamat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Kenapa? Untuk mengisi hati yang kosong ini. Lakukan dengan kuah bele niki jamaah.
Isin ada di la ilaha illallah niki kan habis. Apa isinya terendam di dia paling bawah, kalau maaf, dia paling bawah niki. Butama sampi endep. Tama maku endep, lebih-lebih kasturi. Tapi semua itu kasturi, mako, kepala desa harusnya dipengaruhi oleh la ilaha illallah ini. Harusnya pengaruh. Yang pemain jamaah sekalian. Makanya lamun pelungguh meniki sampai entah tengarat sampai niki dipengaruhi oleh la ilaha illallah, demen arat sampai niki walaupun sampai niki ndek cara beselana mau pahala nara. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada yang berisi baik, ada yang berisi la ilaha illallah. Nunas jamaah, ada yang berisi, ada yang berisi la ilaha illallah. Muhammadur Rasul. La ilaha illallah niki tulisan. La ilaha illallah. Bau sila serius tulisan. La ilaha illallah. Pendengar. Sebenar, lamun paham la ilaha illallah dengan cara tidak melihat, dengan cara tidak mendengar, itu lebih bagus. Kenapa? Alastu bi rabbikum, kata Allah, wahai manusia, sahum atau enggak aku jadi Tuhan? Itu kita menjawab, yang pelungguh menjawab, bala syahidina, ini ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, gara-gara pelungguh mengatakan engkau adalah Tuhan kami ini, pelungguh dikirim ke dunia untuk diuji la ilaha illallah yang pelungguh. Makin ini pelungguh hidup dalam keadaan kita diuji la ilaha illallah. Subhanallah, kurang-kurang bersih hati di jamaah, ini kebaru kena la ilaha illallah selama-lamanya. Kata ulama, paling tidak engkau mengatakan la ilaha illallah di akhir umur. Nunas, di akhir umur. La nunas, pelungguh lamun sakaratul maut, lamun kena ke terus apa ni dengan ulin keluarkan la ilaha illallah. Dia apa ya? Atau sang masyarakat pelungguh niki deminara dengan sekarang bun setel lagu Roma. Iya ini nanti orang lagu padahal dengan sekarang. Atau Ciloka kalau ada setel. Tidak jamaah sekalian, tunas dengan sekarang nabi ini dah. La ilaha illallah. Ulun doa nama. Nah, jamaah sekalian, perhatikan ini. Man kana fi awakhiril kalim. Barang siapa yang mengakhirkan kalimatnya paling akhir, waktu dia diangkat ruhnya oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dengan kalimat la ilaha illallah wajib masuk surga. Lamun terakhir dekena la ilaha illallah.